Penggaran yang gagah, petualangan dimulai. Hati Halo Sobat Travels, selamat datang di podcast traveling. Dan ini adalah video ketiga podcast traveling, yaitu bertema Taman Bedugul Bali. Ya, wilayahnya itu masih di Bedugul. Oke, ini kata kuncinya. Di sini kita akan menjelajahi tempat-tempat indah, budaya unik, dan pengalaman seru dan dari berbagai penjuru dunia. Saya Idowaya Naganga, dan hari ini kita akan membahas liburan Taman Bedugul Bali, sebuah destinasi yang pastinya akan bikin kamu makin semangat untuk berpetualang. Jadi pasang earphone kamu dan mari kita mulai perjalanan ini. Oke. Habis itu saya mengundang co-host untuk bercerita di sini tentang liburan Bedugul Bali. Yogi, selamat sore Yogi. Nah, silakan duduk dulu. Bagaimana kabarnya hari ini, podcast ketiganya? Sudah tahu kamu, saya sudah membuat poster podcast keempat, yaitu videonya itu akan up di tanggal 2 Desember 2024. Itu ceritanya itu liburan di Penglipuran. Oke, kita langsung ke intinya saja. Yogi langsung bisa dipakai. Oke. Saya mau bercerita dulu ya ke teman-teman, ke sobat-sobat Travels. Taman Bedugul Bali adalah salah satu destinasi wisata alam yang memukau. Jika Anda mencari pengalaman liburan yang memadukan keindahan alam, ketenangan, dan udara sejuk, taman ini adalah pilihan sempurna. Berikut adalah gambaran cerita liburan di Bedugul. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Yogi. Habis itu saya akan ceritakan cerita bebas ya. Cerita bebas ya, bebas. Nggak usah, langsung skip. Cerita bebas itu. Tentang liburan ini enggak yang gini. 1. Perjalanan ke Bedugul dari Denpasar. Perjalanan menuju Bedugul memakan waktu sekitar 1,5 kurang 2 jam. Dengan pemandangan yang menakjubkan, jalanan berlekok di antara pepohonan rindang memberikan sensasi menyegarkan, terutama saat mendekati kawasan pegunungan. Oke. Itu opsi pertama. Saya mau bertanya dengan Yogi, bisa jelaskan yang saya keluarkan tadi, pertanyaan yang pertama bisa dijelaskan? Coba apa tadi? Keraskan ya Yogi ya ngomongnya ya. Perjalanan ke Bedugul Bali dan Pasar. Oke, itu pertanyaannya. Coba berikan jawaban yang kamu tahu untuk sobat-sobat Travels. Bisa dimulai? Nah, untuk yang tadi kamu sebutin, Bisa dikeraskan lagi? jalan menuju ke Bedugul itu harus memakan waktu. Kamu berpikirnya itu sama nggak? 1,5 kurang 2 jam? Sama Atau kamu punya opsi yang berbeda itu? 49 jam. 49 jam. Oke, terus lanjutkan lagi. Sebelum memasuki pariwisata tersebut, di situ ada tempat bayar tiket. Kalau anak-anak itu 2.000,
kan ada 20, 50, tergantung berapa orangnya gitu. Tuh, bisa keraskan lagi ininya lagi. Eh, Oke, Yogi masih mencatat guys. Kalau 2000 anak-anak, kalau 5000 nggak ada bahasa, kalau 7000 ini orang kantoran. Anak kantoran. Selain jam, coba kamu ceritakan coba tentang pribadi dulu. Pengalaman kamu liburan di sana. Untuk pribadi, Pengalamannya dulu, pengalaman saya di sana lebih sejuk, dingin, apalagi memakai jaket, cocok untuk camping sama shortcut itu ada. main bulu tangkis cocok. Bulu tangkis, main bola ada. Ini ya guys, main bola ada, main bulu tangkis ada, camping, sama tantangan di taman Bedugul tersebut. Ada apa lagi? Untuk foto wedding, Ya, happy wedding bisa di sana. senam ibu-ibu, aerobik bisa di sana. Oke. Yogi, pengalamannya saya minta. Liburan kamu di sana kayak bagaimana? ya bisa menjelajahi jalan-jalan kayak Jalan-jalan. Terus apa yang kamu dapat di Taman Bedugul tersebut? di sana ada tanaman yang lebih langka dan dapat kita laksanain apa yang disuruh oleh teman-teman sobat-sobat travelers. Kalau kalian merasa pengen mau ke Bedugul yang tadi yang part 3-nya ini, jangan segan-segan untuk berkunjung ke sana, karena kalau kalian ke sana pasti kalian betah, nggak akan pulang. Anggap pariwisata Bedugul itu Mirip rumah kalian. Rumah kalian atau rumah-rumah yang kalian miliki. Tapi ingat, jangan membuat kelakuan yang tidak senonoh oleh pemerintah. Nah, karena ini saya tak ceritain. Kalian harus menjaga kebersihan di sana. Jangan, kalau kalian seperti misalnya beli makanan, jangan membuang di jalan atau di tanaman. Karena tanaman itu bisa mati dengan secepat kilat. Nggak pakai waktu, langsung mati aja. Oke. Tentang perjalanan, oke. Kedua, Danau Beratan dan Pura Ulun Danu. Salah satu daya tarik utama adalah Danau Beratan yang dikelilingi oleh kabut tipis, menambah suasana magis. Di sini Anda bisa mengunjungi Pura Ulun Danu, pura ikonik yang berdiri di atas air. Tempat ini sangat cocok untuk berfoto dan menikmati ketenangan. Oke, itu opsi kedua. Bisa dijelaskan lagi yang opsi keduanya? Nah, untuk Pura Ulun Danu Batur kan gini, dari jauh kan kita bisa lihat. Kalau kita lebih dekat, jalan aja ke sana pasti kita dekat kok. Itu dilapisi tanaman, di situ ada kebersihan. Kalau kalian mau ke sana di Pura Ulun Danu Batur, nggak akan lelah. Kalau kalian nggak akan kalian membersihkan, tapi ada yang membersihin, membantu di pariwisata ini. Tapi ingat, kalau kalian misalnya nggak tahan, kalian mau buang air kecil maupun air buang besar, kalian jangan ditahankan. Karena apa, nanti kalau kalian kena celana kalian nggak akan dibantu. Makanya cepatlah kalian ke kamar mandi sebelum terlambat. Nah, masalah pura ikonik ini
itu lebih fantastik. Apa namanya? Bule bisa menikmati ya Bule. Nah. puranya itu. Di pulau Ulunan Batur ini kan ada hewan, ada burung, ada Rusa. ada burung Krishna, ada ular piton. Tapi ular piton itu bisa yang cari yang udah biasa megang ular. Ingat ya sobat Travis, kita bilang kalau kalian mau ke sana jangan coba-coba megang ular. Kenapa? Karena ular itu lebih berbisa. Kalau kalian mau megang, cari ahlinya, jangan kalian pegang-pegang. Nanti kalian diamputasi dan gak akan kembali kalau tangannya misalnya kalian mau berbicara sama dokter, kalian mau tangannya gimana, tangannya bisa dikembalikan? Gak bisa, harus perlu biaya yang lebih banyak, seperti 3 juta, 1 juta miliar. Oke, saya mau bertanya, apakah pura tersebut memang cocok untuk berfoto atau tempat persembahyangan saja? Nah, untuk pura yang tadi cocok untuk persembahyangan. Misalnya Galungan, Kuningan, itu baru cocok. Kalau foto-fotonya bisa belakangan, kalau puranya itu sepi. Nah, ada satu lagi untuk kalian. Nah, kalau kalian mau misalnya nyepi, jangan ke sana. Kenapa? Pecalannya ketat, penjaganya ketat. Oke, maaf, itu ada kesalahan teknis. Oke, kita lanjut. Nomor 3, Kebun Raya Bali. Tak jauh dari danau terdapat Kebun Raya Bali, taman botani terbesar di Indonesia. Anda bisa menjelajahi berbagai koleksi tanaman, menikmati piknik bersama keluarga, atau berfoto di area taman bunga yang cantik. Oke, itu opsi ketiga. Bisa dijelaskan lagi biar semua sobat Travels bisa paham dan tahu apa yang kamu ceritakan, bisa menyimak. Bisa jelaskan lagi? Nah, bunga yang kamu tadi bilang itu kan, yang saya sudah sebut. Nah, bunga itu cocok untuk kalian, misalnya sama pacar kalian, itu cocok di telinga. Kenapa? Karena itu bisa bikin kalian buat jijik TikTok dan IG. Oke, sobat Travels, Yogi, saya akan bertanya, bunga-bunga apa saja yang dia ketahui semenjak pas dia liburan ke Taman Bedugul Bali. Yogi, bunga apa saja yang kamu pernah lihat ke sana? Bunga apa saja? Namanya atau warna? Bunganya yang pernah kamu lihat. Bunga ungu dan bunga merah. Atau kayak bunga kayak di Bali-Bali itu kan, dipetik langsung dipakai. Atau bisa kalian buat foto dapat. Pernah nggak kamu pertama kali melihat bunga anggrek, atau pernah lihat sebelumnya? Oh, dapat sekali. Karena bunga anggrek, kalau misalnya kalian mau beli bunga anggrek, bisa jadi sini. Kalian sepertinya mau apa, kayak mau bunga anggrek, cocok di rumah kalian. Langsung ke lokasinya saja, guys. Oke, nomor 4, pasar tradisional Candi Kuning. Saat perut mulai lapar, mampirlah ke pasar tradisional Candi Kuning untuk mencicipi buah-buahan segar seperti stroberi, salak, dan markisa. Anda juga bisa menemukan berbagai oleh-oleh khas Bali. Oke, itu nomor 4. Nah, Yogi, bisa jelaskan lagi tentang opsi yang keempat, pasar tradisional Candi Kuning. Nah, untuk pariwisata Candi Kuning itu Pasar bukan pariwisata. untuk pasar. untuk pasarnya
Di situ kan ada banyak. Hmm. Sekitar ini nih. Sekitar ini nih. Oh, oke. Yang kamu pernah, Yogi, yang pernah kamu lihat paling kagumi buah-buahnya daripada yang lain seperti markisa, salak, jeruk itu. Apa yang paling ikonik di tempat daerah Bedugul Bali? Jeruk. Kenapa? Kan jeruk nggak ada, markisa nggak ada. Yang paling ikonik yang di daerah Bedugul Strawberry sih. strawberry. Kenapa? Karena strawberry itu lebih sehat untuk kalian makan. Kalau semisalnya kalian mau beli strawberry, kalian jangan, misalnya pahit jangan dibuang. Kenapa? Itu dapat mubazir. Kalau kalian membuang, rugi kalian. Uangnya yang rugi bukan kita. Uangnya ludes. Iya, ludes atau disebut Gini, uangnya ludes, buahnya tidak enak, rugi dah. Oke. Nanti kalau kalian buahnya jelek, nggak akan kalian ngomong sama warung yang milik, nggak akan berani ngomong. Atau bisa ke warung lain pindah. Oke. Nomor 5. Aktivitas rekreasi di sekitar Bedugul. Anda bisa mencoba aktivitas seperti bermain sepeda air, perahu kano di Danau Beratan, atau mengunjungi taman wisata seperti The Bloom Garden ya. Itu yang di part 1 guys. The Bloom Garden udah tayang ya guys. Jangan diceritain lagi. Udah tayang. Yang belum silakan tonton ya The Bloom Garden. Oke. Tak tunggu kalian. Ya. Yang terkenal dengan desain taman arstiknya. Oke. Aktivitas di Bedugul Bali itu kayak gimana? Nah, selama di wilayah tersebut, aktivitas apa saja yang kamu lihat? di sana ada yang orang-orang berenang, mandi, ada yang naik kapal boat, ada yang naik kapal angsa yang kaki-kakinya gini. Itu kalau kapal angsa itu perlu kaki berjalan. Kenapa? Gak ada remote, gak ada gini. Harus perlu kaki. Harus sekuat tenaga, jangan lemah. Kenapa? Kalau kita lemah lambat gak akan sampai di tujuan. Ini ya. Taruh ya guys. Nah, ini anggap ini tujuan. Kalau ini kapal. Kalau kita lambat sekalipun sampai malam ke sini. Kalau kita di gini, udah langsung. Ya makanya kalau itu gininya padahal yang dia Pak. ya kalau kalian mau cepat di tujuan, jangan kakinya yang ingat jaga kaki kalian biar strong kaki kalian. Jangan ada yang tulang, ingat. Oke. Nomor 6 ya. Ini paling terakhir guys. Habis itu baru free, kita akan bercerita bebas dengan si Yogi. Agak lama sih cerita bebasnya. Nomor 6. Kuliner di Bedugul. Bedugul juga terkenal dengan makanan lokalnya. Nikmati semangkuk bakso panas atau jagung bakar sambil menghangatkan diri di tengah udara dingin. Oke. Apa itu? Tentang warung sudah. Ini sekarang tempat makannya. Kuliner. Ya, kuliner. Selain pernah nggak kamu mengunjungi satu saja tempat makanan atau kuliner di tempat Bedugul tersebut? Pernah. Apa? Gilimanuk. Ayam Gilimanuk. Kenapa? Karena ayam Gilimanuk itu lebih mantap untuk menghilangkan dingin. Ini kamu tahu nggak, untuk menghilangkan rasa dingin selama di sana, makanan apa yang bikin hangat? Sop nggak sih? Sop. Selain sop, Teh hangat? Maksudnya teh dingin maksud?
Pernah nggak eh, pernah nggak kepikiran bakso? Oh, bakso itu lebih cocok kalau kita makan. Apalagi pentol yang gede itu dalamnya itu dalamnya ada telur, Daging gitu kan, daging bukan bakso. bukan daging, cabe. Cabe itu dipotong, itu dicelup buat bakso. Oke, kita sudah, halo Sobat Raffles, kita sudah bercerita banyak dan Yogi sudah menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang saya kasih kepada Yogi. Oke, ini penutup pertanyaan untuk tema Bedugul Bali. Liburan di Bedugul cocok untuk semua jenis wisatawan, mulai dari keluarga, pasangan, hingga solo traveler. Selain pemandangan alam yang indah, suasana damai di kawasan ini membuat Anda merasa lebih dekat dengan alam dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Oke, itu saja tentang pembahasan dan pertanyaan tentang tema Bedugul Bali. Oke, kita akan cerita bebas ya, berbagi sharing kepada Sobat Raffles. Oke, mari kita bisa bercerita kembali, Yogi, cerita bebas. Oke, kamu ke Bedugul Bali atau solo traveler atau bersama keluarga atau sama pacar atau sama bestie? Sendiri. Pernah nggak kamu sama keluarga? Oke, berapa kali? Dua 8 kali. Pernah nggak waktu kamu masih kecil, pernah nggak ke sana? Masih sejak Pas SD. Pernah SMP pernah nggak? nggak pernah. Kalau zaman sekarang pernah? Pernah sih. Oke. Kalau di sana selain Taman Bedugul ada nggak taman-taman yang lebih asik daripada taman ini? Misalnya nih ya, Taman Bambu ada. Oh, ada. Kenapa? Karena pohon bambu itu kan bisa buat makan kan, buat jajan. Nah, kalau pohon tebu itu kalian bisa enak pandang kalau dilihat pohon bambu. Anggap pohon bambu ini kalian. Terus yang datang itu tamu kalian. Kalian lah dilihat. Oh, saya mau bertanya, pernah nggak kamu sekali saja pernah menginjak di taman bambu atau pernah melihat saja? Lihat saja. Ada rasa keinginan, saya mau coba deh saya masuk ke taman bambu. Enggak pernah, karena sendiri rasa merinding kalau masuk ke sana. Pernah nggak jenuh? Masa tempatnya gini aja, coba deh saya mau masuk ke taman bambu. Kalau untuk masuknya enggak pernah, tapi lihat di mobil aja. Oke, kalau saya sih pernah ke sana, itu yang paling di tengah hutan, paling sepi. Pernah nggak pas kamu jalan-jalan pakai mobil, pernah nggak merinding? Pernah. Ada keinginan untuk masuk? Untuk keinginannya ini tidak ada. Atau pengen berfoto? Foto aja bisa. Itu aja. Dapat dah. Bisa saja dapat. Pernah nggak menikmati hidangan makanan bersama keluarga di satu karpet? Nah, itu karpet diambil. Nah, makanan udah dihidangkan depan. Nih, nyangka makanannya. Makan.
Ini satu, dua, tiga, empat orang. 4 orang. Ini anggap ada mie, sahur, kacang, sayuran, ada Daging juga ada. ya di sana. Itu. Selain kamu menikmati hidangan dari rumah bawa ke Bedugul tersebut, pernah nggak naik sepeda? Nggak pernah. Tidak pernah karena Nggak pernah. Coba bisa diceritakan kok nggak pernah. karena apa ya? Karena Mungkin ya gara-gara tiket mahal atau orang-orang tertentu bisa naik. Nah, coba Nah, punya opsi lain. untuk kenapa tidak bisa menaiki sepeda? Karena harus perlu biaya yang mahal. Seperti gini, harus perlu bayar yang kayak gini nih. Tuh, ini. 32.000. Oke, ini pernah nggak merasa ada selain sepeda ada mobil roda 4. Ini ada roda mobil mobil roda 6 itu bis. Bis. Pernah nggak naik atau berkeinginan untuk naik? Keinginan sih dapat, tapi Tidak pernah tercapai. ini tidak tercapai, bukan keinginan kita itu loh. Tuhan masih mencari jalan yang baik benar. Oke. Pernah nggak kamu berfoto di patung utama Bedugul Bali yang gede itu? Nah, yang dipenuhi sama monyet. Nah, itu cocok jadi wallpaper HP. Seperti ini nih. Ini kamu yang paling bagus foto di siang hari atau di pagi hari? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau di pagi hari kenapa? Apanya yang dapat? Rasa kalau kita rasanya kalau kita dapat foto pagi-pagi itu dingin, enak. Kalau siang Dapat nggak view-nya? dapat. Kalau siang nggak dapat kak. Spotnya dapat. kalau siang hari Apalagi siang itu nggak dapat apa-apa. Gelap burik. gini ya, panas dapat, Berkeringat langsung. Makanya nggak kuat, pagi aja cari. pernah nggak pikiran abis mau nyampe ke Bedugul itu sudah turun berkeinginan untuk berfoto di patung utama kayak gini? Wih, udah nyampe, saya mau foto itu Dapat. Kalau mobilnya kesini langsung kita foto aja di sini. Dapat sih. Oke. Waktu pas kamu SD, kamu kan ke Bedugul Bali, kamu punya pikiran nggak selain di Bedugul Bali ada tempat liburan yang lebih menantang daripada Bedugul Bali, ada nggak? Waktu pas SD pernah nggak ke The Bloom Garden yang part 1 itu? karena belum ketahui. Kalau zaman sekarang Tahu. Itu saya gimana mau ngomongin? coba saya bandingkan, jadi perbedaan mana yang paling asik ya, Taman Bedugul Bali yang part 3 sekarang atau mana yang lebih asik, Taman The Bloom Garden part 1? Pas satu. Kenapa bisa jelaskan part 1? Itu cocok kalian makan es krim jajan itu loh. Itu minum seperti mixu itu udah cocok. Selain liburannya, apa yang dapat liburannya di sana? Foto sama temen, pacar, bestie. Ada nggak patung utama di sana? Nggak ada. Patung Saraswati ada nggak? Ada. Nah itu ini ya caranya membedakan
patung gede sama patung pendek itu, patung yang terbesar itu adalah patung Tama namanya. Nah, kalau yang episode ketiganya sekarang, mana yang lebih bagus? The Bloom Garden patung part 1 atau patung Bedugul Bali yang sekarang part 3-nya? Part 3-nya. Bisa dijelaskan part 3-nya yang sekarang ini? Karena dia bentuknya kayak gini. Kenapa? Kepalanya kan gini. Biasanya kan gini dia. Kayak marah. Ini anggap kepala monyet nih. Ini diambil di badan. Ini tangan untuk mau itu. Tapi nggak jadi. Kenapa? Ini dijedai. Nih. Dijedai. Nggak bisa itu. Pas. Dianggap benda nih. Jadi pas kamu mau pulang gitu, pernah nggak berkeinginan, saya mau kembali lagi, mau pengen ke sana gitu? Enggak. Karena apa? Hujan. Gimana mau keluar? Pernah nggak jenuh? Kok hujan ya? Padahal mau berlama-lama. Coba bisa dijelaskan kenapa bisa jenuh? Karena kalau kita mau cari duduk itu pasti celana kalian masih basah. Ya makanya kan harus pakai karpet. Oh, apalagi karpet itu bisa sampai 1 jam langsung basah. Nggak perlu waktu, langsung basah aja. Apalagi ada orang yang mesret, jatuh, banting. Itu nggak cocok kalau hujan. Ya. Oke, kalau The Bloom Garden itu yang part 1 bisa nggak untuk bersantai kayak tempat liburan yang part 3 ini? Kayak misalnya buka karpet bisa. Tidak, nggak disediakan. Ini ya, tempat liburan part 1 sama part 3-nya yang sekarang, apakah part 1-nya datar atau kayak pegunungan? Penggunungan. Kenapa? Apa yang pada Part 1-nya The Bloom Garden, kenapa nggak bisa datar kayak Bedugul Bali yang part 3-nya? Kenapa cocok kalian? Kenapa pas 1 apa 3-nya pas 1 itu kayak bentuk gunung? Nah, cocok untuk kalian traveling, untuk jelajahi, atau kalian anggap itu gunung. Kan di sini nggak pernah naik gunung, makanya jadilah The Bloom Garden. Part 1 ya, tonton dulu part 1 di podcast traveling ya. Siapa di sini yang belum nonton? Silakan nonton. Kalau enggak, ketinggalan ya kalian. Ya, ketinggalan yang part 4 ya. Kalau ketinggalan, jangan rugi sama kami. Ya, karena di tanggal 2 Desember 2024 itu akan ditayang tempat penglipuran ya, penglipuran Bali, enggak di Bedugul ini. Jamnya tetap sama, jam 7 sudah casting, jam setengah 8 sudah up ke YouTube, ke podcast traveling tersebut. Ya, IG, kalau IG ya poster-posternya saja di up di podcast traveling ya, IG podcast traveling. Oke. Apa ya? Pernah nggak merasa berkeinginan besar untuk mengajak pacar ke sana untuk menikmati liburan Bedugul Bali yang part 3? Nggak enak kalau ada pacar. Kenapa, bisa dijelaskan? Nah, gini ya, saya mau cerita ini. Kenapa saya nggak enak kalau ada pacar? Bisa kalian protes atau pusing. Kenapa? Karena belanjanya banyak-banyak, keinginannya banyak, apalagi nangis berlebihan. Kayak gini nih, beli inilah, inilah, makanya gak enak kalau pacaran. Padahal tidak penting ya. Ya. Nah, kalau contoh nih,
contoh kalian yang nggak punya pacar, nurutin. Jangan ngelawan. Anggap pacar kamu itu adalah orang tuamu atau ibumu. Jangan bantah. Kenapa? Karena cewek itu lebih cepat putus, nggak perlu waktu. Oke. Apa pendapat kamu tentang podcast ini yang part 3? Apakah mau berjalan lancar atau tidak? Untuk pendapat kamu setelah saya ajak berbicara di sini, pendapat kamu merasa senang atau tidak itu? enak, seneng. Bisa lancar podcast ini sampai part 3 itu? Karena gini, kenapa saya merasa senang? Karena kita sudah dibantu oleh tripod. Tripod 3102A. Oke. Pendapat kamu Yogi, coba kasih sobat-sobat Travels, bisa nggak podcast ini bisa mengundang narasumber tersebut untuk bercerita di sini? Oke. Terima kasih atas waktunya Dua Enoga. Dalam dan sobat Travels yang kami cintai dan kami banggakan. Nah, untuk kalian yang berminat dalam Podcast ini silakan datang. Silakan sungkan. Kalau misalnya kalian tahu IG kami, itu langsung pencet IG kami, atau mau minta nomor WA, chat di nomor 0821 446 7961 dan WA saya 0857 3871 2054. Oke. Kami akan tunggu kehadiran kalian untuk bercerita di sini. Apakah kalian berminat untuk bercerita di 44 atau 4 selanjutnya? Oke. Dan ingat, jangan sungkan. Kalau merasa senang dengan channel kami, silakan subscribe ya, karena subscribe kami sudah mencapai 6 subscriber ya. Waktu kemarin itu 5, sekarang tambah 1 jadi 6. Oke. Itu saja cerita podcast part 3, yaitu tema Bedugul Bali. Saya belum penutup. Saya host Idewaya Noga Wenana Gangga, Dan saya co-host alias narasumber ya, belum undang soalnya. Yogi, silakan perkenalkan. Nama saya Dewaya Noga Gangga Sebagai co-host. Oke. Itu saja. Kami tutup. Belum. Kami tutup dengan kata-kata Travels. Travels. Here we go again. Oke. Halo. Dadah.